Dalam Injil Yohanes pasal 3, Yesus memberikan sebuah istilah baru yang muncul dari percakapannya dengan seorang Farisi. Istilah itu adalah lahir baru. Apa itu lahir baru? Berbeda dengan orang Farisi dan pemuka agama lainnya, Nikodemus yang adalah salah satu dari Sanhedrin tertarik kepada ajaran Yesus dan tanda-tanda yang ditunjukkan Yesus. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Karena takut ketahuan pemuka agama lainnya, dia datang pada malam hari berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Lalu Yesus memulai percakapan dengan satu pernyataan tegas. Yohanes 3:3 berkata, Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bisa dibilang, Yesus memberikan satu buah syarat pertama dalam mengikut Yesus, yaitu lahir baru. Dalam bahasa Yunani disebut genete anoten. Genete artinya melahirkan atau memperanakkan, dan anoten yang artinya dari awal. Sehingga genete anoten berarti melahirkan sejak semula. Lalu muncullah istilah lahir baru. Dalam kelahiran fisik, seorang ibu melakukan semua pekerjaan untuk melahirkan anaknya, mulai dari terbentuk dalam rahim, menjaga 9 bulan dalam kandungan, dan akhirnya keluar dari rahim ibu. Sama seperti kelahiran baru, semua prosesnya juga dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Mulai dari benih Injil sampai akhirnya terjadilah kelahiran baru secara rohani. Hal semacam ini tidak dipahami oleh Nikodemus. Nikodemus bingung dan bertanya, bagaimana mungkin bisa lahir kembali? Tapi untuk kedua kalinya, Yesus menekankan hal ini dengan penjelasan bahwa yang dimaksud bukan kelahiran secara jasmani, tapi dilahirkan secara roh. Yohanes 3:5-6 berkata, "Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani." Tentu kita semua tahu tanggal lahir kita di dunia, tapi tahukah Anda, kelahiran kita di bumi sebenarnya bukan saat kita keluar dari rahim ibu, tapi ketika sel telur bertemu dengan sperma sekitar 9 bulan sebelum kita dilahirkan secara jasmani. Dalam kelahiran rohani pun, kita tidak tahu persis kapan jiwa kita dituntun Roh Kudus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Momen ini disebut baptisan Roh Kudus, atau bisa dibilang inilah momen dari dilahirkan kembali. Dalam kelahiran jasmani, yang kita ingat adalah ketika kita lahir ke dunia, keluar dari rahim ibu kita. Sedangkan dalam kelahiran rohani, yang kita ingat adalah ketika kita memberi diri dibaptis. Yesus menyamakan momen ini sama seperti angin yang bertiup. Yohanes 3:8 berkata, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kita tidak tahu dari mana dan kemana angin pergi, tapi kita bisa merasakan dampaknya, seperti daun yang bergoyang karena ditiup angin. Begitu pula Roh Kudus, kita tidak tahu dari mana dan kemana ia pergi. Kita tidak bisa melihat langsung pekerjaan Roh Kudus, tapi kita bisa merasakan dampak seseorang yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus melalui perubahan hidupnya. Jika dahulu seseorang menghujat Tuhan Yesus, kini seseorang bisa memuji Tuhan Yesus. Jika dahulu suka membenci dan memusuhi orang lain, kini suka mengasihi orang lain. Jika dahulu egois dan suka mengambil segala keuntungan untuk dirinya sendiri, kini suka memberi dan berusaha menguntungkan orang lain. Inilah maksud dari lahir baru, yaitu momen pekerjaan Roh Kudus atas perubahan hidup kita dan menjadi titik pertama pertumbuhan rohani orang percaya dari bayi rohani sampai dewasa rohani. Peran Roh Kudus tidak hanya sekedar melahirkan kembali, tapi juga dalam pertumbuhan rohani sampai menghasilkan buah roh, bahkan karunia roh. Buah Roh Kudus adalah tanda nyata bahwa seseorang telah dilahirkan kembali, dan karunia Roh Kudus adalah tanda bahwa kita telah memberi diri kita sepenuhnya untuk melayani Kristus. Jadi, lahir baru bukan sekedar perubahan moral, tetapi transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Percakapan Yesus dengan Nikodemus menunjukkan bahwa tidak cukup hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi seseorang harus mengalami kelahiran baru secara pribadi yang dibuktikan dari perubahan hidup. Panggilan Yesus untuk lahir baru adalah panggilan bagi setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3:20-21 berkata,
Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.